di daerah ini hanya membuka 3 formasi, yaitu guru PJOK, kemudian guru TK, kemudian guru kelas SD, maka dipastikan di daerah nanti teman-teman yang memiliki ijazah di lain ini atau tidak linear dengan formasi ini, tentunya kita nggak akan bisa melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume ya. Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan cek rincian dan jumlah formasi P3K Guru 2024. Di sini sangat erat sekali kaitannya antara persebaran dan juga peluang kelulusan. Di sini kalau misalkan kita cek untuk formasi di daerah kita masing-masing itu jumlahnya berapa, kemudian jumlah tenaga non ASN yang masa kerjanya itu adalah sebelum tahun 2022 itu berapa, kemudian masih ada atau tidaknya P1 di daerah kita. Kalau misalkan di sini dalam suatu Pemda itu hanya membuka 3 jenis formasi, yaitu misalkan ada guru penjas orkes, kemudian ada guru kelas TK, kemudian ada guru kelas SD, kemudian jumlah formasinya hanya ada sekian. Sepertinya di sini nanti banyak sekali guru honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K Guru 2024. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk membahas dalam video ini kita sudah mempersiapkan yaitu 7 daerah. 7 daerah yang nanti akan kita bahas, yaitu untuk rincian formasinya berapa, jumlahnya berapa, dan peluang lulus ya ini nanti kira-kira seperti apa. Nah, untuk yang di formasi daerah lain ini silahkan teman-teman cek di video sebelumnya ya. Oke sobat-sobatnya, untuk yang pertama kini kita akan mencoba untuk melihat yaitu SPTJM usul rincian formasi ASN dari daerah Cindereng Rapang teman-teman. Jadi untuk di daerah Cindereng Rapang di sini untuk usul rincian kebutuhan ASN untuk P3K Guru ini jumlahnya ada 130 formasi. Nah, kemudian untuk 130 formasi ini kira-kira tersebar dalam mapel apa saja. Dan di sini kalau misalkan kita cek di daerah ini untuk formasi P3K Guru ini hanya membuka 3 formasi. Nah, ini untuk yang pertama ini adalah guru PJOK, kemudian untuk yang kedua ini adalah guru kelas TK. Malah guru kelas TK itu banyak ya. Kemudian yang ketiga ini adalah guru kelas SD. Ini langsung sudah nakes ya. Jadi untuk di daerah ini hanya membuka 3 formasi untuk P3K Guru, sedangkan untuk jumlahnya ini lumayan banyak teman-teman. Coba kita cek, ini adalah untuk formasi pertama itu adalah jabatan guru ahli pertama, yaitu guru PJOK atau guru penjas orkes ya. Nah, untuk guru PJOK di daerah ini membuka formasi jumlahnya 20. Ini penempatannya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemudian yang kedua ini adalah yang dibuka guru kelas TK. Jadi guru kelas TK di sini membuka 10 formasi. Kemudian berikutnya yang ketiga ini adalah guru kelas SD. Guru kelas SD lumayan banyak formasi yang dibuka. Ini ada 100 formasi. Nah, kalau misalkan di daerah ini hanya membuka 3 formasi, yaitu guru PJOK, kemudian guru TK, kemudian guru kelas SD, maka dipastikan di daerah nanti teman-teman yang memiliki ijazah di lain ini atau tidak linear dengan formasi ini, tentunya kita nggak akan bisa melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume ya. Nah ini, namun semoga saja nanti bisa diperjuangkan dari Kemdikbudristek untuk kita ini bisa dimasukkan ke yang paruh waktu ya. Namun sampai sekarang ini informasi untuk yang paruh waktu itu hanya khusus untuk teman-teman yang sudah terdata di database BKN. Nah, untuk teman-teman guru honorer yang tidak terdaftar di database BKN, apakah nanti bisa diangkat kalau misalkan jumlah formasi hanya sekian? Ini kita tunggu informasi lebih lanjut. Nah, tentu saja kalau misalkan di sini ini kita misalkan ya, misalkan saya tuh memiliki ijazah S1 PAI misalkan, berarti saya di sini nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Atau lagi di sini misalkan jumlah guru PJOK ini kan formasi ada 20, sedangkan untuk jumlah guru PJOK itu ada 50, sehingga yang 30 tentu saja di sini kita nggak bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu ya di daerah ini. Nah, silakan teman-teman yang berada di daerah Rapang ini dikonfirmasi apakah memang benar jumlah formasi yang dibuka itu hanya ada 3 formasi, kemudian untuk jumlahnya 20, kemudian 10 dan juga 100. Oke, kita menuju ke daerah lain ya. Berikutnya kita coba bermain-main yaitu ke daerah Kabupaten Tabalong teman-teman.
Dan untuk di Kabupaten Tabalong di sini untuk jumlah formasi P3K guru itu cukup banyak, ada 249 formasi ya. Coba kita cek untuk rincian formasinya apakah sesuai dengan ijazah saya ataukah tidak nanti. Dan ini adalah untuk formasinya itu dibuka satu, yaitu guru agama Islam dan budi pekerti, kemudian guru BK, kemudian ada guru matematika. Kalau guru matematika tentunya nanti penempatannya di SMP ya. Kemudian ada guru kelas TK juga. Kemudian yang kelima ini ada guru agama Katolik. Kemudian yang keenam ini ada guru TIK. Yang ketujuh ada guru PKN. Kemudian ada guru PJOK. Kemudian ada guru prakarya dan kewirausahaan. Kemudian ada guru kelas SD. Nah, berikutnya guru seni budaya. Kemudian ada guru bahasa Indonesia. Kemudian ada guru IPS ya. Kemudian ada guru IPA juga. Kemudian guru agama Kristen. Nah, ini sudah habis sampai di sini ya. Guru agama Kristen di sini ada 2 formasi ya. Kemudian untuk guru IPA ini ada 7 formasi. Kemudian guru IPS ada 8. Kemudian guru bahasa Indonesia ada 12. Kemudian guru seni budaya ada 3. Kemudian guru kelas SD lumayan banyak, ada 102 formasi ya. Kemudian guru prakarya dan kewirausahaan ada 6. Kemudian guru PJOK ini ada 13 teman-teman. Kemudian untuk guru PKN ada 5. Sedangkan guru TIK ini ada 9. Kemudian untuk guru agama Katolik cuma 1. Kemudian guru kelas TK lumayan banyak, ada 18 ya formasinya guru kelas TK. Kemudian guru matematika 9, tentunya peruntukan untuk SMP. Kemudian berikutnya di sini guru BK ini ada 11. Kemudian guru agama ini ada 43. Ini untuk di daerah Kabupaten Tabalong ya. Semoga saja teman-teman yang berada di daerah ini yang menonton video ini nanti bisa mendaftar ke sini ya. Pak, kita cek untuk di daerah lain. Di sini kita berkunjung ke Kabupaten Lahat teman-teman. Di sini untuk di Kabupaten Lahat itu jumlah formasi untuk CPNS itu lumayan banyak banget ya. CPNS ini 2034 pegawai, kemudian P3K ini ada 4527 teman-teman. Kemudian untuk rinciannya itu seperti ini, jadi tidak seperti di daerah-daerah lain yang kita contohkan tadi ya. Di sini sepertinya untuk yang guru itu apa berada di sini ya. Ini adalah dinas ya. Dinas tuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu SMA itu 5. Sepertinya ini membuka formasi CPNS 5 atau gimana. Kemudian 100 ini adalah untuk ijazah yang D3. Jadi memerlukan yang ijazah SMA ini ada 5. Kemudian D3 ini 100. Kemudian D4 atau S1 ini ada 118. Ini untuk formasi CPNS ya, ijazah S1. Kemudian di Dinas Pendidikan ini untuk ijazah SMA ini memerlukan 130. SMA ini sebenarnya nanti untuk tendik ya. Tendik 130 ijazah SMA syaratnya. Kemudian yang syaratnya ijazah D3 ini ada 4. Sedangkan yang mempersyaratkan ijazah S1 D4 ini ada 128. Kemudian untuk TK ini sepertinya nggak buka formasi ya untuk TK ini. Untuk SD di sini di lembaga pendidikan SD di bawah naungan Dinas Pendidikan. Di sini kalau misalkan kita lihat itu yang memerlukan ijazah S1 atau D4 ini memerlukan 164 formasi. Nah, namun di sini nggak dirinci untuk 164 ini untuk formasi jabatan guru apa saja. Kemudian yang di instansi SMP, sekolah SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan di sini 243 ya. Nah, ini teman-teman, inilah untuk yang berada di daerah ini. Dan berikutnya di sini kita ke daerah Kabupaten Nias Utara ya. Untuk di Nias Utara ini untuk CPNS teknis itu 90, kemudian untuk guru itu ada 20. Di sini ada usul formasi P3K guru, CPNS guru ya P3K. Ini 20. Kemudian kesehatan ada 40, totalnya 150. Kemudian untuk P3K ini adalah 666 untuk teknis, kemudian guru 467, kesehatan 47 teman-teman. Coba kita cek untuk rinciannya ini kira-kira seperti apa. Coba di sini kita cek untuk rinciannya yang di bagian guru. Di sini difokuskan untuk di tenaga non ASN itu pada unit kerja asal apa. Kalau di sini ada teman-teman. Jadi jabatan misalkan operator, ini operator kurang jelas ya tulisannya. Ini untuk operator administrasi, kependudukan dan catatan sipil. Ini unit kerja asalnya dari Dukcapil. Kualifikasinya S1 manajemen, kemudian tingkat ijazah S1, jabatannya adalah sebagai apa nih, penelaah teknis kebijakan ya.
Kemudian untuk guru di sini kita belum menemukan ya dalam rinciannya, mungkin terpisah dari sini. Kemudian untuk penyuluh, kemudian petugas lapangan, kemudian penyuluh pertanian lapangan, kemudian juga untuk operator. Nah, operator ijazah SMA ini nanti sebagai menduduki jabatan pengadministrasi perkantoran. Dan berikutnya coba kita akan menuju ke Kabupaten Kapuas ya. Jadi kalau misalkan kita cek di Kabupaten Kapuas, di sini untuk guru itu seluruhnya juga P3K, jumlahnya 558. Nah, kemudian kesehatan ada 430, kemudian P3K teknis ini ada 124 teman-teman. Coba kita cek untuk rinciannya. Oke, di sini kita sudah memasuki di guru ya. Untuk guru ini, untuk guru di sini dibuka formasi guru BK, ini jumlahnya 10, kemudian guru PJOK ini ada 61. Guru PJOK banyak banget ya, ada 61 nih. Kemudian guru TIK ini 10, kemudian guru bahasa Inggris ada 2 formasinya. Kemudian guru IPA ini ada 3. Kemudian ternyata oh ya, gurunya masih ini ya. Kemudian untuk guru agama Hindu ini ada 19 yang diperlukan. Kemudian untuk guru IPS 26, guru PPKN ini ada 20. Kemudian guru agama Islam 58. Kemudian guru apa nih? Guru SP ya, seni budaya ada 2. Guru kelas SD banyak sekali, ada 251 ya. Ini nanti untuk di Kapuas teman-teman. Kemudian untuk guru matematika 21, kemudian guru agama Kristen ini diperlukan 34 guru formasinya. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia 22. Kemudian untuk guru PKWU ini ada 19. Sudah habis ya. Untuk guru ini membuka 15 formasi yang jumlah rincian performasinya ini lumayan banyak juga ya. Semoga teman-teman di daerah ini nanti bisa lulus semua. Kemudian coba kita cek di daerah Cindereng Rapang. Untuk di Cindereng Rapang ini untuk formasi guru ini CPRS ya ada ya. Formasi P3K guru ini ada 130 formasi. Coba untuk persebarannya apa aja. Oke, di sini untuk P3K guru itu ada guru PJOK jumlahnya 20. Kemudian guru kelas TK ini jumlahnya 10. Untuk guru kelas SD ini jumlahnya 100 formasi. Ternyata sudah habis ya. Di sini cuman ada ini, yaitu ada 3 formasi saja. Untuk nakes ini langsung nakes. Jadi untuk formasi P3K guru di daerah ini ada 3. Jadi teman-teman di daerah nanti yang bisa mendaftar P3K guru itu sepertinya yang ijazahnya linear dengan guru PJOK, kemudian yang ijazahnya linear dengan guru kelas TK, dan yang ijazahnya linear dengan guru kelas SD. Seperti halnya guru agama, guru IPS, guru PKN ini nanti kita belum bisa mendaftar ya untuk jabatan-jabatan ini. Untuk PKN mungkin kalau misalkan teman-teman ini ingin ditempatkan di SD nanti bisa ya, karena sudah linear teman-teman. Coba kita berkunjung ke daerah lain ya. Ini kita berkunjung ke daerah Bener Meriah. Nah, Bener Meriah itu di sini untuk formasi P3K guru itu jumlahnya 164 ya. Ini adalah alokasinya itu sebenarnya 208. Kemudian di sini untuk yang guru itu 164. Namun di sini ada keterangan tambahan 44 untuk formasi ini dikarenakan ada 6 sekolah TK yang statusnya baru dinegrikan dalam data Kemdikbud ya. Jadi di sini untuk keterangannya teman-teman. Coba kita cek untuk rinciannya. Oke, di sini ditaruh depan untuk guru yaitu P3K guru ya. P3K guru di daerah Bener Meriah ini ada yang dibuka guru kelas SD. Formasi guru kelas SD jumlahnya 64, lumayan banyak. Kemudian guru kelas TK ini jumlahnya ada 54. Kemudian untuk guru seni budaya ini jumlahnya ada 17 formasi. Kemudian untuk guru PJOK ini jumlahnya ada 28, sedangkan guru PKN ini jumlahnya berapa nih? Kurang terlihat ya, 1 ya sebenarnya ya. Kemudian sudah habis ya teman. Jadi formasi P3K guru di daerah Bener Meriah ya, ini hanya ada 5 formasi, yaitu guru PKN, kemudian guru PJOK, kemudian guru seni budaya, guru kelas TK, dan juga guru kelas SD. Guru agama sepertinya nggak ada ya di sini. Dan sepertinya kalau kondisinya seperti ini, kita nanti nggak bisa lanjutkan pendaftaran nih untuk guru agama. Coba kita cek di daerah lain. Coba sekarang kita cek di Kabupaten Lahat ya. Jadi untuk di Kabupaten Lahat di sini untuk CPNS membuka 2034, kemudian P3K ini 4527. Untuk Lahat tadi sudah kita bahas ya. Di sini Lahat itu
Untuk penempatannya ini adalah untuk TK, SD, dan juga SMP. Ini sudah kita bahas depan tadi. Itulah teman-teman, untuk daerah lain nanti silahkan cek pada video sebelumnya ya. Dan dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ini adalah untuk persebaran dari formasi P3K guru itu daerah satu dengan yang lain itu berbeda, dan tentunya di sini berdasarkan dari analisis beban kerja dan juga kemampuan keuangan di masing-masing daerah. Kalau misalkan di sini jumlah formasinya ini ternyata buka formasi hanya ada 3 seperti ini, berarti dipastikan kita yang nggak linear dengan formasi ini nanti belum bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Semoga saja nanti kita bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, meskipun kita nggak bisa diangkat P3K penuh waktu ya karena keterbatasan formasi. Semoga saja tahun ini nanti kita sukses semuanya ya. Di daerah ini hanya membuka 3 formasi, yaitu guru PJOK, kemudian guru TK, kemudian guru kelas SD. Maka dipastikan di daerah nanti teman-teman yang memiliki ijazah di lain ini atau tidak linear dengan formasi ini, tentunya kita nggak akan bisa melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume ya.